مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من عظمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi
وذريتي أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم، وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kangge hajat kita sedaya, hajat dunya, hajat akhirat, mugi-mugi sedaya mawon dipun ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita diparingi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang saleh salihah, rezeki ingkang kathah barokah, ugi akhir hayat kita dipun paringi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم ما كذبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Monggo kita niatkan lenggah kita, niat ngikut tindak lampaipun Kanjeng Nabi, niat i'tikaf, niat patos ilmu, niat taqarrub ilallah, niat ngelampai napa mawon ingkang dipun perintahaken kalian Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kaping kalih, tentunya kita tidak boleh melewatkan setiap waktu kita, setiap kesempatan kita ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kita harus selalu memuji, bersyukur kepada Allah, terutama karena Allah telah memudahkan kepada kita, tidak membiarkan hidup kita dalam kebingungan. Allah turunkan kepada kita satu syariat
yang akan menenangkan, yang akan membuat kita niku hidup nyaman tanpa ada rasa kekhawatiran. Bahkan kita tidak perlu khawatir kalau seandainya ada perkara-perkara baik yang kita lakukan nanti akan dilupakan dan tidak dianggap. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya karena Allah niku ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun, mengetahui apa yang bahkan kita sembunyikan, apa yang kita perlihatkan. Jadi ini akan membuat kita semakin tenang, semakin nyaman, hidup kita merasa terjamin, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mula ini harus kita syukuri. Mugi-mugi dengan syukur itu nikmatnya terus bertambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaping 3 salawat serta salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang nabi yang kedatangannya niku sudah digambarkan tidak hanya oleh agama terdekatnya seperti agama Yahudi dan agama Nasara, tapi bahkan agama-agama seperti Hindu niku sudah menggambarkan jauh-jauh hari, dan kita beruntung karena kita merupakan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan seri pengajian dan pemahaman kita kepada Al-Quran. Semoga disertai dengan taufik dan hidayah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada surah Al-Baqarah ayat 77, nanti akan kita baca sampai ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak mengetahui? Annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu ma yusirruna, mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka rahasiakan. Wa ma yu'linun, dan mengetahui apa saja yang mereka perlihatkan. Wa minhum, sebagian dari orang-orang Yahudi itu ummiyun, ada orang-orang yang ummi, orang biasa, orang awam yang tidak intelek, yang bukan akademisi, bukan dari golongan para cendekiawan, orang-orang biasa-biasa saja. Mereka itu la ya'lamunal kitab, tidak mengetahui kitab, illa amaniya, kecuali mereka hanya menerka-nerka saja. Mereka niku hanya mengandai-andai saja. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mereka hanya berprasangka saja. Fawailun, maka celaka, lilladzina yaktubuna alkitaba, bagi orang-orang yang menulis alkitab, biaidihim, dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, ini dari Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalilan, supaya mereka itu bisa memperjualbelikan dengan ayat-ayat itu dengan harga yang murah. Fawailun, maka celaka juga, lahum, untuk mereka, mimma katabat aydihim, dari apa yang telah mereka tulis. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan itu tetap ada kepada mereka karena apa yang telah mereka lakukan. Mereka itu waqalu, masih bisa mengatakan, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, kami tidak akan masuk ke neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kul attakhadhtum, katakanlah wahai Muhammad, attakhadhtum indallahi ahda, apakah kalian mengambil satu perjanjian kepada Allah? Fala yukhlifallahu ahda, Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian mengatakan atas Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Bala, iya memang,
Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan keburukan, wa ahatat bihi khati'atuh, dan keburukan itu menyelimutinya, keburukan itu mendominasinya, faulaika ashabun nar, mereka-mereka ini adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu selama-lamanya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka di surga itu kekal dan selama-lamanya. Para bapak, para ibu, marilah kita mulai dengan niat kita mengambil sebuah pelajaran dari ayat ini, karena ada pelajaran besar yang Allah ingin berikan kepada kita melalui ceritanya orang-orang Yahudi ini. Dan kita jangan sampai melakukannya, karena kita sudah diparingi rambu-rambu, jangan melakukan ini. Yang pertama, ayat 77, awala ya'lamuna, sindiran kepada orang-orang Yahudi, terutama dari kalangan para pembesar mereka. Para pembesar mereka, terutama para pendetanya, itu mempunyai kebiasaan. Kebiasaan itu menyembunyikan dan juga menampakkan. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan informasi yang menurut mereka nanti merugikan mereka kalau disampaikan. Dan mereka akan menyampaikan sesuatu yang menurut mereka menguntungkan. Padahal Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan ataupun apa semuanya yang mereka nampakkan. Kita juga sama. Kita cenderung akan menyembunyikan sesuatu yang kira-kira merugikan ke kita. Walaupun informasi itu benar adanya, kita cenderung untuk menyembunyikannya. Dan akan menampakkan ngetok-ngetokno yang bisa menguntungkan kepada kita. Tapi kalau untuk urusan-urusan duniawi, perdagangan dan lain sebagainya, oke lah, masih bisa diampuni. Yang menjadi masalah ini adalah ketika berhubungan dengan ayat-ayat Allah, berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Mari kita lebih spesifik lagi, apa kesalahan orang-orang Yahudi, terutama dari kalangan para pendetanya, dari pendetanya dan para pembesarnya. Kalau pengen cerita bahwa sebelum Nabi Muhammad pindah ke hijrah ke Madinah, sebelum Nabi Muhammad pindah ataupun hijrah ke Madinah, yang luar biasanya, orang Yahudi sudah terlebih dulu mereka datang ke kota Madinah. Apakah 10 tahun? Tidak. 20 tahun? Tidak. Bahkan ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Untuk apa mereka datang ke kota Madinah? Mereka datang ke kota Madinah niku dalam rangka menyambut penyelamat mereka. Nek bahasa mereka niku mungkin Mesias. Ya, bahasanya orang Yahudi namanya Mesias. Mesias nanti akan turun di Madinah. Mereka meyakini bahwa nabi terakhir nanti akan tinggal di Madinah. Jadi mereka, orang-orang Yahudi ini sanes penduduk Madinah, Pak, sebenarnya. Mereka orang Yahudi sebenarnya tinggalnya di daerah Palestina. Mereka tinggalnya di sekitar Baitul Maqdis. Tapi karena di daerah situ terjadi pengusiran, bolak-balik perang, mereka ingin pindah ke tempat yang lebih aman. Nah, tempat yang lebih aman, tempat yang kira-kira nanti di tempat itu akan ada seorang nabi yang akan memimpin mereka untuk mengalahkan musuh-musuhnya kembali. Mereka ingin kenangan lama itu muncul. Ingin kenangan bahwa mereka dulu pernah punya nabi dan raja sekaligus, namanya Nabi Daud. Disusul oleh putranya Nabi
Sulaiman. Mereka ingatan-ingatan itu, memori itu membuat mereka itu rindu. Mereka kepingin ada lagi nabi, dan ternyata memang sudah disebutkan di dalam kitab bahwa nanti nabi terakhir itu nanti akan tinggal di Madinah. Tapi Bapak Ibu, informasi ini tidak pernah disampaikan kepada semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja, terutama di kalangan bani-bani tertentu, di kalangan kelompok-kelompok tertentu. Untuk apa? Ya untuk kepentingan mereka. Di dalam kitab mereka disebutkan bahwa nanti Nabi itu akan tinggal di sebuah tempat yang subur dengan pohon kurma dan diapit oleh dua batu hitam, Zuharratain mereka menyebutnya, dua batu hitam. Dan tempat itu spesifik, hanya Madinah yang bisa begitu. Akhirnya mereka datang ke kota Madinah, ngenteni. Mereka berharap menangi Nabi itu. Nanti kalau Nabi itu sudah datang, mereka akan kembali bangkit dan berperang mengalahkan musuhnya. Bahkan mereka saking percayanya, saking pede nih. Tadi mereka ini kan pendatang. Ada tiga kelompok orang Yahudi yang ada di Madinah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ada tiga. Tapi ya mereka masih kecil bandingannya dibanding penduduk asli kota Madinah. Orang Madinah di situ ada suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini suku yang mayoritas dan mendominasi di kota Madinah. Sering mereka niku gelut antara satu sama lain. Dan tiang Yahudi, orang-orang ini kalau mereka naik kepepet, niku sering niku mundine ngancamnya itu begini. Hati-hati kamu. Sebentar lagi penolong kami, nabi kami akan datang. Coba Pak. Berarti mereka sangat-sangat meyakini bahwa nabi itu akan akan datang ke kota Madinah. Nanti kalau nabi kami sudah datang, kalian akan kami kalahkan semuanya. Saking percaya nih, luar biasa. Ya. Tapi ini mereka sembunyikan. Ciri-ciri tentang Nabi Muhammad niku semuanya disembunyikan, tapi mereka tahu betul bahwa Nabi ini pasti akan datang. Boleh ambil satu contoh. Ada satu orang niki jenengan semuanya pasti kenal, namanya itu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi niki sebenarnya bukan orang Madinah. Dia itu orang Iran sekarang. Dia orang Iran. Anaknya pendeta Majusi yang mendapatkan kemuliaan untuk menjaga api suci agar api suci tidak mati. Saking napa niku jogone, saking nyekeli perintah, sampai si Salman Al-Farisi ini nggak pernah keluar dari kuil niku. Saking taate. Tapi suatu hari si Salman Al-Farisi niki kok kepingin metu ya aku ya. Pengin melaku. Akhirnya sekali metu tetangganya yang kebetulan tetangganya itu ahli kitab. Ahli kitab niku merujuk pada dua kaum namanya Yahudi dan Nasoro. Tetangganya niki orang Nasoro dan dia punya gereja di situ. Lalu dia jenenge anake pendeta, Pak. Pendeta Majusi. Dia pun tertarik untuk bertukar pikiran sama pendeta yang ada di gereja. Tukar pikiran. Bagi Salman Al-Farisi kayaknya agama Nasoro ini lebih masuk akal daripada agama saya, lebih baik daripada agama saya, lebih lengkap ajarannya daripada agama saya. Dia pun bilang kepada bapaknya, Pak, tetangga kita itu orang Nasoro dan mereka mempunyai agama yang berbeda dengan kita, agamanya begini-begini, kayaknya agama mereka lebih masuk akal daripada agama kita.
Loh, langsung dihukum, Pak. Salman Al-Farisi dihukum, ditahan, dicancang kakinya. Tapi kemudian dia bisa melepaskan diri. Melepaskan diri, minggat menuju satu tempat. Aku koyo kudu golek agama sing mirip koyo tanggoku niki. Pergilah dia ke Syria. Di Syria dia ikut ke sebuah gereja. Di gereja itu ada pendetanya. Dia pun mengabdikan diri di situ, ingin mempelajari agama Nasara. Tenggene mriku kemudian dia melihat kesehariannya para pendeta yang ada di situ. Gak tepak pendeta begini. Apa? Disorotinya, dilihatnya, katanya pendeta niki senengane mangani duit perpuluhannya. Perpuluhan itu sedekah-sedekah lah ngoten nggih. Sedekah niki ditilep dhewe ambek sapa jenenge pendetanya. Dia pun akhirnya ngeten. Oh ndak. Dia pun masih husnudzon. Ini mungkin hanya di gereja ini saja yang melakukan ini, yang pendeta ini nggak tepat. Oke, saya pindah ke gereja yang lain saja. Akhirnya dia pun mengembara lagi, mengembara sampai ke sebuah tempat namanya Mosul, ada di Irak. Luar biasa berarti pengembaraannya Salman Al-Farisi. Teko Iran, tenggene Syria, dari Syria ke Irak. Tenggene Irak ketemu dengan pendeta yang baik. Tenggene mriku dia banyak belajar. Singkat cerita, pendeta ini memberikan clue, memberikan napa niku, rambu-rambu bahwa akan ada nabi yang menyempurnakan agama ini. Berarti pendeta ini wis ngerti, Pak. Dan ini adalah rahasia. Kamu kalau bisa carilah orang ini. Terus mati. Singkat cerita, dia pun masih mencari napa niku clue yang lain lagi. Dia istilahnya cara arek pondok niku tabarukan maneh lah nanggone gereja-gereja yang lain, sampai dapat seorang guru yang guru itu memberikan ciri-ciri yang sangat jelas. Salah satu ciri-cirinya niku ada 3 yang dipelajari oleh Salman. Yang pertama, nabi ini nggak pernah menerima sedekah, nggak mau menerima sedekah. Yang kedua, dia mau menerima hadiah. Yang ketiga, ada stempel, ada napa niku? Ada stempel kenabian di antara pundaknya, terutama berada di pundak kiri. 3 nih. Salman Al-Farisi mikir, ya apa ya carane aku goleki wong sakmene kae iki ana tanda-tanda 3 niki. Dia pun cari, katanya niki ya. Katanya orang-orang Yahudi ini podo berbondong-bondong berangkat nanggone Madinah. Dia pun cari cara bagaimana supaya saya bisa datang ke Madinah. Dia pun akhirnya dia kalih angon wedhus, Pak. Dia pun yang wedhus ini kemudian dijual kepada satu kafilah. Karena kafilah itu ketika ditanya sama Salman, mau kemana kalian? Kami mau ke Bundi, mau ke Yasrib, waktu itu namanya masih Yasrib atau Madinah. Kami mau berdagang ke sana. Wah, kebetulan aku melok, aku tak bayar. Akhirnya dijual semua kambing-kambingnya, diberikan kepada kafilah itu, nunut. Tapi kafilah ini kafilah jahat, kafilah ini kafilah jahat. Padahal si Salman itu sudah membayar, tapi Salman tenggene mriku dianggap sebagai budak. Jadi ikut bareng tapi dianggap sebagai budak. Salman mboten krasa, moro-moro krasa didol tenggene kota Madinah. Lalu dijual di pasar budak. Untungnya dia kemudian dibeli oleh pendeta Yahudi. Karena singkat cerita, akhirnya ketika Salman tenggene mriku detik-detik Kanjeng Nabi niku napa niku arepe berangkat ke Madinah. Kira-kira tahun 600-an tahun 620-an, 622 napa pinten.
Setahun sebelum kedatangannya Nabi, Salman Al-Farisi ini semakin yakin bahwa ini kayak semakin dekat ini. Sampai akhirnya ketika Nabi itu datang disambut, Salman Al-Farisi termasuk orang yang mengimaninya. Cuma walaupun wis iman, beliau niku sik durung patek yakin iki ya temen tak gak. Nabi datang, dia pun bersyahadat. Ciri-ciri niku mulai kelihatan sadene wong-wong. Cuma Salman Al-Farisi pengen memastikan sendiri. Aku pengen ngerti bahwa dia adalah seorang nabi beneran seperti yang diceritakan oleh guru saya. Jadi suatu waktu akhirnya Salman niki napa niku nggawakno membawa makanan, lalu makanan ini diberikan kepada Nabi. Makanan itu kurma. Diberikan kepada Nabi, disampaikan bahwa ini adalah sedekah kami. Kata Nabi napa? Bawalah kembali makananmu ini dan berikan kepada orang lain, karena saya tidak bisa menerima sedekah. Pulang ambek ngiling-ngiling. Oh bener berarti. Ciri-ciri pertama sudah muncul. Sing meneh aku tak rene maneh, tak ganti. Ganti membawa apa? Membawa makanan lagi, cuma kalimatnya ganti. Wahai Nabi, saya ingin memberi hadiah kepadamu sesuatu. Disambut dengan luar biasa oleh Nabi dan diterima. Wah, tanda loro wis metu. Dan ini yang tahu cuma Salman, Pak. Yang lain-lain, sahabat-sahabat yang lain itu santai-santai saja. Yang ketiga, rasa penasarannya niku ya napa carane Nabi itu saged buka nopo area pundaknya, mungkin daerah sini sebelah kiri, di antara dua pundak, mungkin dukure bawahnya leher, di atasnya belikat, daerah situ. Ya apa ya carane? Mosok meneng-meneng katanya buka kelambine Nabi. Tapi Nabi tahu bahwa Salman ini ngincer ini, sehingga suatu waktu ketika beliau berada di Baqi, sing nate haji, sing nate umroh insyaallah familiar dengan tempat ini. Baqi niku tempat perkuburan yang ada di belakangnya Masjid Nabawi. Ketika beliau berziarah di Baqi, para sahabat nderek, tapi sing jenenge Salman iki glibet ae, terutama glibet di belakangnya. Dan ketika Nabi duduk, semakin dia penasaran, cek ketok tambah hidek ngaten. Parani Nabi tahu bahwa Salman mengincar itu. Akhirnya kali Nabi ini selendangnya agak diturunkan sehingga kelihatan. Ketika itu apa yang dilakukan oleh Salman? Datang memeluk dan kemudian mencium tanda kenabian itu. Ya, para sahabat liyane niku ya nggumun, Pak. Enek apa Salman ini? Karena pengetahuan ini hanya Salman yang tahu. Ngoten nggih. Hanya Salman yang tahu, itu pun diwuruhi kali sinten? Gurune pendeta. Luar biasa. Artinya apa? Semua tanda-tanda tentang kelahiran, tentang kedatangan, tentang kerasulan Nabi, informasinya sudah lengkap di kitab-kitab yang terdahulu di agama Yahudi atau di agama Nasara. Sing luwih ajaib malih niku ada salah satu pendeta namanya itu Zaid bin Qa'nah. Zaid niki seorang pendeta yang ada di Madinah. Tapi kebetulan dia juga orang kaya. Sehingga memang bisnisnya orang Yahudi niku ket biyen niku napa? Senengane meminjamkan uang. Iki sinten orang Yahudi ini. Lah, satu hari Kanjeng Nabi niku utang tengene pendeta ini. Pendeta niki kemudian maringi tempo, maringi uangnya, terus kemudian ya ternyata sebelum jatuh tempo niku si pendeta Zaid ini merencanakan sesuatu. Dia ngingat bahwa salah satu tanda sifat yang harus dimiliki Nabi terakhir itu. Jadi si pendeta Zaid ini sudah tahu bahwa ciri-ciri 70-80% itu sudah ada tengene Nabi Muhammad. Dia sudah kenal. Tapi dia isek mau harbe iman. Wah, ini gengsi dan lain sebagainya.
Saya mau memastikan satu tanda yang terakhir. Jadi tanda terakhir niku ngeten. Tanda terakhir itu disebutkan di dalam Taurat ngoten bahwa ciri-ciri Nabi itu sifatnya adalah dia lebih besar lembutnya daripada kemarahannya. Tak jajali, tak uji ini apa ini benar-benar seorang Nabi terakhir yang disebutkan. Ketika Nabi Muhammad lagi berkumpul bersama murid-murid dan para sahabatnya, nah mboten salah itu momennya momen kematian, tenggene mriku. Tiba-tiba Zaid datang, lalu bajone Kanjeng Nabi niku tenggene mriku dicengkewe. Kamu orang yang selalu menunda-nunda membayar hutang. Padahal ini dari jatuh tempo, Pak. Kamu orang yang selalu menunda-nunda membayar hutang. Tidak hanya kamu, tapi semua pengikutmu adalah orang yang suka menunda hutang. Tenggene mriku enten para sahabat yang lain, kira-kira ini napa, Pak? Tenggene mriku ada salah satu sahabat sing memang gak sabaran jenenge Sayyidina Umar, langsung tandang. Nabi, tahan. Saya tidak memerlukan itu. Akhirnya boten sios. Padahal kalau Umar wis meh ditandang ini, kamu telah menghina Nabi kami, kamu telah menghinakan orang yang paling mulia di antara kami. Kalau hanya masalah hutang gampang, tapi ketidaksopananmu itu yang membuat kami tidak bisa bersabar. Nabi Muhammad tahan, saya tidak memerlukan itu. Kemudian Sayyidina Umar pun mungkin sing pas beto duit tenggene mriku Sayyidina Umar, piro saya utangi 20 dirham. Ya sudah, langsung dibayar sama Sayyidina Umar. Sudah pulang. Tapi ketika itu akhirnya sinten pendeta Zaid ini, saya tidak memerlukan uang ini. Saya tidak memerlukan uang ini hutangnya itu dibayari atau tidak. Sebenarnya saya hanya ingin memastikan bahwa tanda kenabian yang saya baca di dalam kitab saya itu benar, dan ternyata benar. Saksikanlah semuanya. Sekarang saya bersyahadat, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Haru momennya Pak waktu itu, Pak. Karena nopo sing asale momen katanya bacoan malih dadi momen syahadatnya pendeta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, niki cerita pembuka untuk memahami ayat niki, karena ayat nomor 77, ayat 78, ayat 79 niku nanti baru bisa dirasakan ketika kita niku tahu kelakuannya orang-orang Yahudi. Mereka tahu betul bahwa Nabi itu ciri-cirinya begini, tapi disembunyikan. Ya, disembunyikan. Kenapa? Mereka nggak terima. Anggite, ya, anggite. Jadi ngeten, kan mereka kenal, tahu, dikabarkan bahwa Nabi itu akan tinggal di Madinah. Wong Yahudi podo royoan teko nang Madinah. Harapannya napa jenengan sumrep? Harapannya mungkin salah satu dari kami lah yang akan menjadi nabi. Harapannya ngoten. Tiba-tiba gak blas bukan dari golongan mereka. Yang datang justru orang lain, yang datang dari baru saja datang, pendatang baru. Namanya Nabi Muhammad. Tapi ya wis pas ciri-ciri ini, karena disebutkan bahwa ciri-cirinya adalah membawa agama tauhid seperti agamanya Ibrahim. Dia mempunyai banyak ciri. Salah satu ciri-cirinya niku disebutkan kuwadah teng ngene mriku. Salah satunya adalah niku wau sing sampun kula sebutkan. Sifat-sifat terutamanya, Pak. Terutama sifat-sifat. Sifat-sifatnya dia suka untuk mengatakan bahwa ini adalah yang diperbolehkan oleh Allah, yang ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian dia memberi kabar yang baik bagi orang-orang yang beriman, dan juga memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman.
Lalu Nabi itu menjadi saksi. Saksi, nah ini bab saksi nih Pak. Mugi-mugi kalau mangke nerangkan tentang bab saksi ini semakin membuat kita lebih dalam lagi tentang makna syahadat kita. Ya, Allahumma. Oke, kalau sedikit memasukkan niki karena memang perintah dengan Al-Qur'an niku litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Supaya kalian semuanya menjadi saksi. Dan nanti Rasulullah nanti akan memberikan kesaksiannya kepada kita. Jadi tentang saksi persaksian. Saksian apa Pak? Nomor setunggal, hal yang paling diperintahkan oleh Allah niku kepada kita adalah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ngoten nggih? Insyaallah kabeh niki murni semuanya persaksiannya. Sekarang kita mau lebih dalam lagi. Tengene donya niki Bapak Ibu. Ada banyak hukum-hukumnya Allah yang sudah Allah letakkan dan tetapkan. Nah, hukum-hukum niki enten sifatnya hukum syariat dan enten hukum-hukum yang sifatnya hukum-hukum kauniyah, ayat-ayat kauniyah tentang keseimbangan, tentang napa mawon. Tentu disebutkan di dalam Al-Qur'an was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. 3 ayat gandengan langsung berbicara tentang masalah keseimbangan. Tapi sebelum Allah menceritakan ini, sakderenge niku dikai prakata dulu. Napa? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Cerita tentang matahari sama bulan dulu, bahwa matahari dan bulan diciptakan dengan perkiraan yang dengan hitungan yang presisi. Nah, niki mangke nek menjelaskan niki telas Pak. Mboten sida nerangno tentang persaksian. Tapi damel napa niku? Damel prakata mawon. Jadi sebelum Allah menceritakan tentang ayat keseimbangan, Allah lebih dulu menceritakan tentang matahari dan bulan itu diciptakan dengan hitungan yang presisi, enggak meleset sama sekali, seimbang. Lalu dilanjutkan wan najmu wasyajaru yasjudan, bahwa langit, bintang dan juga pohon-pohon itu bersujud. Niki nanti hanya bisa difahami oleh sains, Pak. Terus kemudian was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit yang ditinggikan. Semuanya berada di dalam keseimbangan yang tepat. Jarak kita dengan matahari, jarak kita dengan bulan, ukuran bulan dan ukuran matahari yang berbeda ngoten niku ternyata semuanya dalam hitungan yang sangat seimbang. Saat matahari kan bulan kan enak cahayanya, redup ngoten, terus dipandang pun enggak menyilaukan, tidak seperti matahari. Kenapa Allah tidak menciptakan bulan itu lebih besar saja biar kita lebih indah hidupnya? Wah, repot tuh. Kalau bulan lebih besar daripada bumi, maka yang terjadi ini bumi nanti akan ditarik oleh 2 benda yang sangat besar. Kita akan hancur. Karena hukum fisika kan massa yang lebih besar akan menarik massa yang lebih kecil kan ngoten ya. Lah nek buminya ditarik oleh 2 hal besar, matahari sama bulan sekaligus, tadi apa kita kan ngoten. Nah, niku betapa luar biasa. Nah, niki Bapak Ibu, kita diminta bersaksi. Sopo sing iso menciptakan semuanya dengan teratur? Siapa yang bisa menciptakan semuanya niki pas hitungannya? Maka kita diminta untuk apa? Menjadi saksi, menyaksikan tentang hukum Allah yang maha hebat ini. Dan ini hanya 0, sekian dari hukum-hukumnya Allah yang bisa dipahami oleh manusia. Masih banyak lagi. Yang paling umum, yang paling sering kita lakukan, Allah letakkan hukum, siapa yang bersyukur maka akan ditambah.
Pun jenengan nyekseni napa mboten kebenaran ayat ini? Wis nate nglakoni napa mboten? Nek wis nate nglakoni, ayo diterusno tentang napa kebenaran bahwa siapa yang bersyukur akan ditambah. Niki hukum-hukum Allah. Nanti hukum Allah yang contoh yang lain yang tenggene mriki. Bala man kasaba sayyi'atan. Barang siapa yang melakukan sebuah keburukan, wa hatat bi khati'atuhu, dan keburukan itu menyelimutinya. Ngeten Bapak Ibu. Ternyata kalau kita melakukan keburukan, biasanya nanti kita akan terketerusan sehingga kita tidak mampu untuk menghentikan itu. Nek boten segera diistighfari. Ya. Memang bawaannya ngoten. Ya kados tiyang berbohong lah. Orang berbohong itu sekali berbohong, dia akan melakukan kebohongan berikutnya yang lebih besar untuk menutupi kebohongan yang pertama. Ternyata wong ngelakoni elek niku numani jare nang Jawa nggih. Ya bener, itu memang hukum Gusti Allah. Nanti kalau orang sudah melakukan perkara elek ae, wis to, nek diremehno, dia akan memanggil yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Nang kantor, nang gone tempat kerja, ana duwe cili, disaut kak kara ana wong nakokno, gak ana wong ngerti. Teruslah seperti itu. Nanti akan mengundang yang lebih besar. Wa hatat bihi khati'atuh. Sampai kesalahan-kesalahannya itu tidak bisa dikendalikan lagi. Niki hukum menan, Pak. Dan kita harus bersaksi bahwa hukum ini pasti akan terjadi tanpa terkecuali. Semua orang pasti akan napa niku nek kapan melawan ini pasti akan katut. Maka apa yang harus kita lakukan? Hindari, jangan melakukan kesalahan kecil. Kalau melakukan kesalahan kecil, segera diistighfari. Kersane kita mboten ketarik terus untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu. Dan ini hukum Allah. Nggih. Dan hukum Allah itu banyak dan kita harus nyakseni, iya ternyata benar. Ternyata benar. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia adalah penduduk penghuni surga. Surga niku dengan dunia sudah Allah berikan, akhirat juga Allah akan lebih berikan lagi. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Jenengan coba saja melakukan sesuatu niku sempurna, Pak. Jenengan meyakininya, melandasinya dengan keimanan. Contohnya jenengan misalnya ngingu pitik ngoten ya. Sing sederhana saja. Ngingu pitik tenggene mburi. Lalu jenengan yakini bahwa pitik kita Gusti Allah. Pitik ini Allah lah yang menciptakannya. Karena ini punya Allah, karena ini sing nyiptakno Gusti Allah, wajib bagi saya untuk memuliakannya. Karena pemiliknya bukan saya, pemiliknya adalah Allah. Dimulyakno, Pak. Pakane digolekno pakan sing apik. Ngoten nggih? Pakan sing apik niku maksudnya ya sing layak kanggo pitik. Aja monton-monton diwalak-walik, duwe panganan masak lagi mateng. Jika no pitik sih aku ngenteni sisane lah ya tambah walak-walik nang ngeten iki. Ya yang pantasnya untuk ayam nopo kan ngoten nggih. Kasih yang baik-baik, yang lengkap. Karena ayam juga butuh protein, butuh lemak, butuh karbo, butuh mineral, butuh vitamin, kasih. Aja dikai dedek ae ngoten. Nek dikai dedek kan mboten seimbang karena hanya ada napa niku karbonya saja ngoten nggih. Vitaminnya enggak banyak, proteinnya enggak banyak. Makanya pitike nek kapan diangkat kok enteng. Ya karena dipakani dedek terus ngoten. Mboten Ustaz, kadang kula tambahi dedek kalih sego ngoten nggih. Ya sami mawon Bu, dedek niku karbo, napa sego ya karbo ngoten. Lah kudune Ustaz dikei napa ngoten? Nggih, sing lengkap lah Pak Bu ngoten nggih, sing lengkap. Dan dia bisa cari sendiri kok nanti. Nah, kalau kita sudah bisa memuliakannya, karena kita mempunyai pemahaman yang bagus, iki tak pangeran. Jenengan setiap kali mlebu nang ngene kandang, aku tak ngeladeni makhluke pangeran.
top Pak, ibadah nih Pak. Jenengan mlebu nang gone kandang, rasane niku kaya ibadah. Dan memang itu adalah ibadah, bentuk pengabdian. Ini karena milik Allah, tak mulyakno tenanan, nggih, tak mulyakno tenanan karena Allah mengamanahkannya kepada saya. Dimulyakno. Pun diresiki, kandange diresiki apa amre pitike nyaman. Pun ngoten nanti akan menghasilkan amal soleh. Amal soleh niku amal yang sesuai dengan standar tuntutan di bidang itu. Nek ingin pitik solehnya tenggene pitik niku ya nopo kan ngoten. Nggih. Nek dadi petani solehnya tenggene petani ya nopo. Nek dadi bakul makanan, bakul minuman, bakul beras, solehnya bagaimana? Orang-orang yang iman dan amal soleh, percayalah, dia akan dapat surga. Kira-kira pitike ngendokan apa mboten nek pun ngoten niku? Pitike nyaman, seneng Pak, enak melok jeragan iki. Nggih, saya merasa aman, merasa nyaman, bolak-balik ngendok, bolak-balik mana, terus kira-kira anake suwe-suwe puluh, ratus, ribu, kan ngoten. Bukankah ini nanti akan membawa si pemilik ayam membawa ke surga, swarga donya, dan bisa membawa swarga akhirat. Niki informasi, ini hukum, ini adalah hukum yang hak dan kita bersaksi ke atasnya. Oh iya benar. Tapi nek kita misalnya mlebu nang gone kandang, kita lagi liwat tok niku dhek wis mekeh ngoten ya. Mekeh rame ae ngoten. Badhe njaluk mangan lah ya. Lalu kemudian pas wayahe dedek larang kita liwat mangan aja akeh dedek larang ngoten ya. Jadi kita tidak ada niat untuk memuliakannya. Pitik itu gak usah dikandani, maka pitik ini akan punya perasaan, ya Allah, juragan ini gak sayang belas sampai aku. Kayaknya hidup saya ini menjadi beban untuk juragan. Terus aku tak mati wae lah ngoten. Kira-kira ngoten. Jadi itu ayam. Nah, ini dalam hal apapun. Dalam hal apapun kalau kita iman, amal soleh, insya Allah swarga. Nanti balik akhirnya apa? Tentang pentingnya mengatur hati. Iman itu tenggene penggawean hati kan. Iman, amal soleh. Iman tok gak enek amal soleh mboten cukup. Karena iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Nek salat, iman. Yes, iman. Iki percaya. Aku kate ngadepe Gusti Allah. Amal soleh, berikan napa wujud terbaik dari napa bentuk pengabdian kita. Berangkat, memakai pakaian yang terbaik kan ngoten nggih. Nek bapak-bapak nek gadah minyak, pakailah minyak wangi. Ketemu ambek Gusti Allah, pakai napa niku dandan sing maksimal ngoten. Dandan sing maksimal. Karena napa? Arepe ketemu ambek Gusti Allah. Rukuknya rukuk dengan rukuk yang baik, sujudnya juga sujud dengan yang baik, kena ngoten. Nah, amal soleh di dalam sholat sesuai dengan syarat dan rukun dan juga adab-adab ketika kita sholat. Sholat niku aja datang dengan cara menggerutu. Zuhur nang gone asar. Walah, lagi mari sholat zuhur. Saiki sholat maneh, ngoten nggih. Mau adzan wis adzan maneh, ngoten nggih. Ya, kaya gak trimo ngoten. Ya napa nggih adabnya niku wis mboten enten ngoten lho. Artinya padahal Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sampun niki kurang banget alhamdulillah. Nggih. Jadi semua hukum-hukum tengene Al-Qur'an. Nggih. Semua hukum-hukum tengene Al-Qur'an sing kula sebut niku hanya sebagian kecil saja Bapak Ibu, nggih, sebagian. Yang kalau kita taati enak, saestu enak. Nggih, termasuk kados sing kula sebutkan tadi. Bala man kasaba sayyi'ata wa ahatat bih. Jenengan nek semerap enek wong ngelakoni elek. Nanti reaksinya itu berbeda-beda. Nomor setunggal enten tiyang niku si idealis dalam artian nek iso nang gone donya iki gak ono wong nglakoni perkara elek.
Apa maneh wonge mengakoni perkara elek nang aku bisa ngono. Lalu dia menentangnya dengan kekuatan, tapi tidak dengan kasih sayang. Enten tiang menentangnya dengan kasih sayang, melawannya dengan kasih sayang. Dilingno, aja mbok terusno. Olehmu turu mari subuh iku aja mbok terusno. Marai bodoh, marai males, marai penyakitan kita sama. Tapi nek sing wau langsung diamuk gak karo-karo nggo pentung. Nah, ini berbeda nanti. Tapi ada orang niku misale enek wong nglakoni elek ngoten. Dek gak mampu lapo-lapo. Artinya enggak mampu untuk mengingatkannya, untuk merubahnya, ngandani, enggak bisa. Dia paham tapi dengan ayat ini, ya sudah. Sapa sing nglakoni elek, mesti bakal balik nang gone awake dhewe. Wong Jawa punya kebijaksanaan, becik ketitik Allah ya wis. Jarno wis cek diurusi ambek Gusti Allah. Nyaman Pak hati kita, Pak. Santai. Hati kita tetap terjaga. Ya wis, terserah kamu arep korupsi ewonan triliun terserah. Urusanmu ambek Gusti Allah. Kita nggak perlu marah-marah. Nonton nggih, ya biarkan. Tapi nek jenengan sakit marah, ya marahlah nggak apa-apa. Nek sakit. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.